Tapi itu bukunya udah lo cetak ya? Belum. Udah dijual. Ih, Belum. mantap, keren nih bukunya. Belum, kalau cetak mah gue belum ada rencana buat cetak, soalnya itu aja belum lengkap. Makanya di bagian selamat datangnya kan masih ini hanya bisa diakses secara online. Oke. Nah, ini kelihatan ya layar gue ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Tapi mungkin kalau gue harus pindah tampilan gitu ya, nanti misalnya ke R, gue harus stop share dulu, ganti gitu ya. Oke. Ini di teman-teman kalau mau apa ya istilahnya, ya kenal lah sedikit tentang R itu kayak gimana gitu ya, lebih kenal lagi berdasarkan apa yang gue ketahui lah ya ini semua. Nah, bisa lihat dari sini cara install gimana, cara install RStudio gimana, bedanya R sama RStudio apa, karena kebetulan di Telegram juga ada grup atau komunitas R Indonesia dan masih banyak yang suka salah gitu ya, nyebutin RStudio tapi versinya R gitu ya, padahal yang dia maksud itu R. Ini cara download RStudio. Jadi kalau gue sih sering bilangnya RStudio sama R itu kayak mobil. R itu mesinnya sama kerangka badan mobilnya gitu ya. Kalau RStudio itu dashboardnya, interior. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, bisa nggak sih pakai R aja gitu ya, tanpa pakai RStudio? Ya bisa gitu. Anggap aja kayak ada mobil, ada kerangkanya, ada mesinnya gitu ya. Bisa jalan gitu. Tapi nggak akan nyaman gitu ya. Karena nggak ada dashboard, nggak ada apa namanya, tempat duduknya juga nggak yang enak gitu ya misalnya. Tapi kalau ditanya bisa nggak pakai RStudio doang tapi nggak install R gitu, ya anggap aja kita punya mobil, dalamnya bagus, interiornya bagus, tapi nggak ada mesinnya, nggak akan jalan gitu ya. Gue biasanya analoginya itu. Ini buat install RStudio ya, bisa diakses dari sini. Ini ya, jadi pertama mungkin kalau gue di R itu di RStudio ya maksudnya, biasain kalau gue ngerjain sesuatu yang baru, nah itu gue bikin satu project baru. Oke. Nanti kita ini nih. Terus untuk materi yang sekarang yang bakal kita bahas lebih ke dasar-dasar pemrograman di R kayak gimana gitu ya. Mungkin yang udah pernah belajar ya merefresh aja, merecall lagi gitu ya apa yang dulu sempat dipelajari. Ya, kalau yang udah jago ya rasanya sih nggak perlu gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Ini harus gua ganti ke ini. Ini kalau gua buka begini kelihatan nggak RStudio gua? Enggak. Masih yang ini ya. Masih webnya. Oke, bentar. Sekarang gimana? Ya, udah. Udah Mas, udah R. Udah. Oke. Nah, ini RStudio gua mungkin punya kalian bisa jadi sedikit berbeda gitu ya. Dari tampilan, warna dan tidak sekeren ini lah ya. Ya. Mas saya mau nanya dong, mampu ngomongin ini. Gimana caranya biar bentukannya gini? Konsolnya ke kanan. Di sini nih. Oh, oke. Kalau cuma mindahin konsol ya. Ini
defaultnya seingat gue konsol left gitu nih gini. Iya, di kiri. Nah, lo kalau misalnya konsolnya mau di kanan ya tinggal konsol on right. Oh, nanti otomatis environment ininya kelihatannya di kiri. Iya, Di bawah. Iya. Nah, kenapa gue bikin gini? Karena biasanya gue nggak pernah ngeliat ke environment. Makanya gue selalu seringnya tetap begini environment. Gitu. Nah, kalau misalnya gue taruh konsolnya di bawah, nih ya, sama editornya jadi terlalu sempit buat gue, sama konsolnya juga sempit gitu ya. Kalau misalnya ngelihat yang hasilnya panjang tuh kepotong, gitu. Harus gue geser-geser lagi. Kalau ke sini kan gue juga jarang ngelihat file, apalagi nggak pernah pakai bikin plots gitu ya. Jadi ya udah, gue lebih senang di sebelah kanan sini, lebih luas gitu ya, lebih panjang, jadi kan bisa disamain dengan apa namanya di bagian editornya. Terus kalian juga kalau mau bisa tambah ini, tambah apa si bagian editornya ini jadi 2. Mana sih display pen layout ini add column. Jadi bisa juga gini kalau misalnya butuh ngecek 2 script gitu ya langsung. Jadi kalian bisa ngetik di sini terus ngetik ke sini gitu ya, tanpa harus buka ini gitu. Itu sedikit lah tentang RStudio-nya. Terus mungkin perlu install package gitu ya, kalau yang perlu package. Nah, bisa installnya dari sini gitu ya, ketik aja apa, nanti muncul list package yang ada di run ini ya, run ini. Kalau nggak ada ya nggak akan muncul di sini. Kayak misalnya gue punya package namanya IPA CSI, nah di sini nggak ada, adanya di GitHub. Tapi kalau ini AirPubs, nah ini package bikinan gue, bisa diinstal juga gitu ya. Yang penting ada di cairan, package apapun. Terus kalau mau bikin package, mau bikin project, bisa dari sini kalau gue ya, new project. Kalau mau bikin project baru, tapi karena ini gue udah bikin ya, gue nggak akan bikin baru. Kalau new directory ini berarti foldernya juga belum ada, kita benar-benar bikin baru. Kalau existing directory ini berarti kita bikin new project tapi foldernya udah ada. Karena kalau new directory tapi apa namanya foldernya udah ada, nanti nggak bisa gitu ya. Jadi pilih yang existing. Nah, kalau kita mau connect ke version control kayak GitHub gitu ya, atau GitLab dan sebagainya, SVN gitu ya, bisa pakai version control dengan syarat repository di GitHub-nya udah ada, nanti tinggal dimasukin ke sini ya, repository URL-nya, lokal foldernya di kita mau ditaruh di mana, project directory name-nya mau apa gitu ya, foldernya gitu. Nah, ini kalau yang new project kalian bisa pilih di sini ya, bisa bikin website, bisa bikin blog, bisa bikin buku di sini. Yang penting install dulu Quarto. Kalau ini harus pakai, nah ini kalau mau pakai Shiny Golem, mau bikin buku yang kayak tadi, ini pakai package-nya Bookdown ya, dan seterusnya. Oke, nah R yang gue pakai sekarang versi 4.20. Kalau RStudio-nya ini kayaknya yang terbaru sih harusnya. Oh enggak ya, belum. Ini belum terbaru. Masih ketinggalan 1 versi gue, belum update. Yang terbaru ininya 2. Ininya kalau nggak salah 485 ya build-nya.
Jadi kalau yang baru mulai dari tahun 2022 versinya 2002 ya sesuai tahun bulan gitu ya. Kalau yang lama tuh versinya masih 1 titik berapa. Oke. Gua sambil nyontek ke buku yang tadi. Oke. Nah, sekarang biasanya kalau yang di pengenalan R yang ada di kuliah gitu ya, kuliah di STK IPB di mata kuliah komputasi statistik, pertama kali ngebahas R itu kalau praktikum ya, gua dulu itu pengenalan R sebagai kalkulator. Ya. Jadi ya semacam ya kalkulator biasa lah ya, sebagai kalkulator ya penjumlahan, pengurangan, bagi dan sebagainya, termasuk juga kalkulator saintifik gitu ya. Nah, tapi bedanya kita di sini harus ngetik angka dan functionnya gitu ya. Mungkin kalau di kalkulator kan kayak square root udah ada ya, kita tinggal pencet tombolnya. Kalau ini harus kita ketik. Oh ya, satu lagi, hampir semua orang yang pakai R dan udah tahu RStudio gitu ya, tahu apa kemudahan pakai RStudio, pasti lebih senang pakai RStudio karena kalau pakai R biasa ya, R GUI yang putih biru itu dia nggak ada auto completion ya, apa sih namanya, jadi kalau kita ngetik sebagian terus di RStudio kan muncul tuh ya beberapa pilihan gitu ya, atau nama fungsi yang bisa kita pilih. Bisa langsung di tab Mas ya? Ya, bisa langsung di tab. Nah, kayak gini. Ini kan bisa tab atau enter ya. Kalau Apa namanya Mas? Auto apa? auto completion apa sih? Auto complete. Oh, auto completion. Ya. Oke. Oh, di RGUI nggak bisa ya gini ya? Di RGUI nggak bisa. Bahkan kalau di RStudio ya misalnya kita ngetik apa namanya, pencet apa ini, tanda kurung buka gitu ya, itu otomatis dia bakal nambahin kurung tutup. Petik Nah, juga kalau salah. petik juga ya. Tapi kalau di RGUI ini nggak, ya apa yang kita ketik aja gitu ya. Ini petik. Tapi inisiatifnya kurang sih itu kalau RGUI menurut gue. Ya karena dia memang bukan fungsinya ke sana. Oh, iya. Makanya dikembangin sama RStudio. Tuh. Terus juga beberapa shortcut yang menurut gue sangat berguna ya. Apalagi kalau yang sering pakai tidyverse pasti sering pakai ini. Ya. Ini kalau misalnya manual kan gue harus ngetik persen lebih besar persen. Itu kan semuanya pakai shift ya. Nah kalau ini gue cukup kontrol shift M. Ya. CTR shift M. Nah mungkin pengenalan buat yang belum tahu juga. Mulai dari R versi 4.1 sekian ya, 410 itu ada yang namanya pipe ya. Kalau tadi ini pipe-nya dari tidyverse atau dari Magri TTR. Nah kalau yang dari R-nya sendiri ada yang namanya gini. Ya ini harus di gue otomatis digabung, kadang harusnya ini bisa gitu ya, kayak gini nih, karena gue pakai fontnya beda ya. Terus juga kalau misalnya gue mau pakai tanda panah, kalau di R itu kan assignmentnya pakai tanda panah ya, gue bisa pakai ALT minus. Nah, gini. Itu shortcut yang menurut gue ya gue sering banget pakai gitu ya. Terus kalau misalnya mau zoom lebih besar lagi pakai Ctrl plus, kalau mau dikecilin Ctrl minus. Nah, mungkin itulah ya. Jadi bisa lebih cepat ya. Waktu bikin script bisa sedikit membantu lah.
Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Oke. Nah, di R ya di konsolnya itu biasanya kalau tandanya pakai lebih besar begini ya, tanpa kita belum melakukan apa-apa gitu maksudnya. Berarti ini R-nya dalam keadaan standby, enggak lagi melakukan proses apapun gitu ya. Kalau kita enter terus apa namanya? Yang enggak ada tanda begini gitu ya, blank aja. Berarti dia lagi ada proses gitu ya, lagi nunggu. Tapi kalau begitu kita enter ada tanda plus, berarti dia belum lengkap skripnya. Jadi kalau misalnya katakanlah yang ini ya, ini konsol gitu ya. Ini kalau pakai plus gini berarti kita siap ngetik, siap jalanin gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah ini terus kita enter gitu ya, nah dia blank begini berarti lagi ada proses yang nggak tahu ya proses apa gitu yang lagi berjalan gitu ya. Karena di R ini dia sistemnya ngantri, baris atas dulu dijalanin, selesai baru jalanin baris berikutnya atau script berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ketika kita enter, misalnya kita ngetik apa di sini ya, nama function lah ya, misalnya mean gini ya. Terus di sini begitu kita enter, dia akan jadi plus, ya. Nah berarti dari baris ini yang kita enter, ini ada yang kurang nih, belum selesai. Ya, misalnya. Tapi kalau kita ketik mean aja sih harusnya munculnya isi dari functionnya. Ya misalnya gitu lah ya. Kalau kita ketik gini aja, nah dia akan jadi plus. Ini berarti ada yang kurang nih gitu. Kalau kita mau stop prosesnya, ini kan misalnya dia lagi nungguin ya. Kita bisa tekan escape, ya tombol escape. Dia akan stop, balik lagi ke standby. Kalau yang mau nambahin script baru, bisa klik dari sini, ya, atau file new script, atau pakai shortcut ini, Ctrl Shift N. Oke ya. Oke. Itu ya kalau sebagai kalkulatornya gue nggak perlu jelasin lah ya sebagai kalkulator biasa. Kalau kali ya pakai bintang, kalau bagi pakai slash, ya kalau pangkat pakai tanda pangkat gini. Agak sedikit berbeda soalnya kalau di seingat gue di SAS ya, kalau kita ngomong SAS itu pakai bintang-bintang. Ya, kalau di SAS itu seingat gue pakai gini pangkatnya. Jadi kalau yang udah biasa pakai Excel, ini sebenarnya mirip kayak Excel. Ya. Oke, nah terus untuk assignment, masukin nilai ke dalam sebuah objek. Kalau gue bilangnya objek ya. Ada orang yang bilangnya variabel, gitu ya. Misalnya katakan lagi nih, A panah 3. Gitu ya. Nah, A ini kalau gue nyebutnya sebagai objek. Orang lain nyebutnya sebagai variabel. Gue lebih suka bilang objek karena supaya bisa membedakan antara variabel di dalam data frame gitu ya. Ya kalau gue nyebut variabel berarti gue merefernya ke data frame gitu ya, kolom di dalam data frame. Makanya ini gue sebut objek gitu. Kalau misalnya gue sebut variabel juga nanti bisa bingung gitu ya. Ini variabelnya maksudnya variabel objek ini atau variabel yang ada di dalam data frame sebagai kolom. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, boleh-boleh aja nyebut variabel juga di sini karena memang dia bersifat variabel ya, bisa kita ganti-ganti nilainya.
Oke. Nah, kalau misalnya mau running dari script, kita bisa taruh kursornya di sini, ya di baris yang mau kita running, terus kita tekan Ctrl Enter, maka di konsolnya akan langsung jalan, ya, langsung dia proses, dan dia akan otomatis kursornya lanjut ke bawahnya, gitu ya. Jadi nggak perlu kita pindahin. Atau kalau kita mau mau jalanin blok tertentu, script tertentu gitu ya, ya kita tinggal blok aja begini, gitu ya, kita running. Misalnya B itu 4 gitu ya. Nah, kita mau blok A-nya aja gitu ya. Nah, kita jalanin gitu ya. Nah, oke. Terus mungkin kalau yang lain gitu ya, yang sering gue temuin juga, ada juga yang pakainya sama dengan. Ini yang biasanya udah familiar sama bahasa pemrograman yang lain gitu ya, kayak Python gitu. Karena di Python assignment-nya pakai sama dengan gitu ya. Kalau di R ya ciri khasnya R itu pakai panah gitu ya. Bisa nggak pakai sama dengan? Bisa. Ya, itu tergantung dari style aja, kebiasaan ya, selera. Tapi kalau gua biasanya pakai tanda panah. Terus misalnya ini ya, R ini case sensitif. Jadi kalau kita bikin objek namanya A huruf kecil dengan A huruf besar, maka dia akan dianggap sebagai dua objek yang berbeda, gitu ya. Beda lagi kalau kita ngomongin SAS. SAS itu in case sensitive, ya, kecuali untuk value-nya, nilai misalnya nilai dalam satu kolom gitu ya, variabel, nilainya string, maka itu harus sama gitu ya. Misalnya kolom jenis kelamin gitu ya, kalau di SAS itu kan misalnya nama kolomnya ya, jenis kelamin itu kita tulis huruf besar semua, huruf kecil semua, atau besar kecil gitu ya, yang penting sama tulisannya apa hurufnya, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk nilainya, misalnya nilainya itu L sama P gitu ya. Kalau kita mau nyari L besar, ya harus L besar kita tulisnya. Ya. Tapi kalau di R, nama kolom dan nilainya keduanya itu harus sama persis. Gitu. Termasuk juga nama objek, nama data frame-nya, nama vektornya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan kita baru assign A ya. Terus kalau kita mau ngelihat ke environment, ini baru A kecil nih yang ada. Nah, kalau misalnya di script kita ada panggil A besar gitu ya, entah typo atau apa, maka ketika dipanggil A, maka dia akan ada error. Object A not found. Ya, berarti di dalam environment objek A ini, nah makanya kenapa gue selalu nyebutnya objek gitu ya. Objek A ini belum ada. Karena memang di environment-nya ini belum ada nih. Ya. Tapi kalau kita panggil A, nah dia muncul. Satu ini menandakan indeksnya, elemen keberapa gitu ya. Kalau kita ngomongin vektor atau matriks. Oke. Nah terus R ini juga vectorize. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah vektor, R ini akan memprosesnya, vektor atau kolom gitu ya. R ini biasanya memproses secara vektor gitu ya, ke bawah. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Paham, Mas. Terus soal penamaan kita juga bisa pakai titik di depannya. Oh ya, aturannya dulu kali ya. Aturan penamaan itu ya seperti penamaan pada umumnya di banyak bahasa pemrograman ya. Karena R juga termasuk bahasa pemrograman.
yang enggak apa namanya, enggak diawali dengan angka gitu atau karakter aneh, karakter khusus lah ya, bukan karakter aneh. Maksudnya kayak tanda pagar, tanda dolar, persen gitu ya. Ya diawali huruf atau titik atau underscore. Gitu ya. Seingat gue underscore bisa, lupa. Nah, nggak bisa kalau di R. Kalau kayak di SAS itu bisa. Di R bisanya diawali dengan huruf atau titik. Gitu ya. Nah, terus ya selanjutnya boleh pakai angka gitu ya, pakai tanda apa ini? Underscore gitu ya. Huruf besar, kecil gitu ya. Yang penting diingat nanti penulisannya seperti apa. Tapi tetap nggak boleh pakai ini ya, tanda-tanda yang khusus ini. Oke ya. Oke, jadi boleh pakai huruf, angka, atau underscore atau titik gitu ya untuk penamaannya. Kecuali untuk paling depan dia nggak bisa pakai underscore. Nah, kalau kita pakai titik di depan, ini akan jadi hidden object. Nah, lihat ya. Kita udah jalan ini titik A, ya objek titik A 3, tapi di environment nggak ada. Ya. Kalau kita panggil, maka dia akan muncul. Nah, ini hidden object. Kalau kita pengen tahu objek apa aja yang ada di environment kita, bisa pakai function ls. Nah, ini yang yang ada di environment sini. Sekali lagi kalau yang hidden ya nggak bisa. Nah, kalau kita mau munculin semua ya ls terus ditambahin all names sama dengan true ya, maka yang hidden pun akan muncul. Nah, ini jadi setiap kita buka satu sesi R gitu ya, baik itu di R Studio atau di R GUI biasa, yang namanya objek random seed ini selalu ada gitu ya, otomatis akan ada di awal. Tuh untuk objek gitu ya. Nah, terus untuk assignment, selain pakai panah dan sama dengan, ini panahnya ke kiri, kita juga bisa pakai panah ke kanan. Ya, cuma kalau ini nggak ada shortcutnya, jadi harus kita ketik sendiri. Ini sebenarnya gini ya, cuma karena gue pakai fontnya custom gitu ya, jadi ini disambung. Ya, masih lebih suka gini. Jadi kalau ini kan 3 dimasukkan ke A gitu ya. Nah, kalau ini jadinya gini. Misalnya di sini ada perhitungan gitu ya. Mean 1 sampai 10 kita masukkan ke dalam objek A misalnya. Jadi kalau ini yang kanan ya, kalau ada proses ya diproses dulu, maka akan dimasukkan ke dalam objek sebelah kiri. Kalau ini yang di sebelah kiri akan dimasukkan ke objek sebelah kanan. Ya, ya bisa dilihat dari sini ya. Nah, terus ada lagi yang begini. Ini namanya global assignment. Ya, kalau di sini kalau kita nulisnya begini aja ya, ya di script seperti ini, keduanya akan mempunyai fungsi yang sama, meng-assign secara global. Tapi kalau kita buat seperti ini, ya yang ini tanda panah, yang ininya satu aja, maka kalau di dalam sebuah function dia akan jadi lokal objek di dalam function tersebut. Jadi ketika function itu selesai dijalankan, objek-objek yang ada di dalamnya itu nggak akan ada di environment global ini. Ya, akan langsung hilang. Tapi kalau kita pakai ini di dalam function, maka objek yang ada di function tersebut yang kita assign menggunakan tanda assign ini akan ada di global environment. Ya. Mudah-mudahan
bisa nangkep ya global sama local environment. Nah, misalnya gini lah. Katakanlah kita punya function namanya F1 gitu ya. Function misalnya tanpa argumen gitu ya. Nah, kalau A yang ini kita hapus, ini kita ganti jadi B misalnya. Terus ini return B. Ini ya. Maka kalau ini kita jalankan terus kita panggil function F1, objek B ini cuma ada ketika functionnya ini berjalan. Kalau udah selesai maka hilang, nggak akan muncul di sini. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai begini, objek B ini akan ada terus gitu ya selama function ini berjalan di proses dan juga akan ada di sini sejak dibuatnya. Jadi bukan nunggu prosesnya selesai dulu baru ada di environment, tapi ketika dia dibuat di running di sini gitu ya, functionnya merunning ini, nah, maka dia akan langsung ada di sini. Oke. Terus apa ya? Mungkin kalau yang lain ya di bahasa pemrograman yang lain, biasanya kalau kita ingin menampilkan objek gitu ya, objek yang ada di environment, biasanya menggunakan print. Ya, misalnya tadi kita udah punya print objek namanya A, kita running, control enter, maka dia akan muncul. Walaupun sebenarnya kita ketik A aja terus running ya sama aja hasilnya gitu ya. Tapi kalau ini print sini ya. Oke. Print titik A muncul juga. Gitu ya. Jadi bisa pakai print atau bisa pakai panggil langsung objeknya gitu ya. Kalau gue sih lebih suka pakai ini yang kedua. Karena biar lebih cepat ya, ketiknya nggak kelamaan. Oke, terus tadi operator assignment-nya udah. Oke, nah di bagian 2.3 ya di bukunya itu ada soal penamaan objek, tadi udah sempat kita bahas. Jadi menggunakan kombinasi alfabet ya, besar kecil dan angka, kemudian titik atau underscore. Diawali alfabet, titik, underscore. Nah ini gue salah nih, underscore-nya nggak bisa sekarang. Nanti diupdate lagi nih bukunya. Ya, jadi tidak boleh diawali dengan angka dan underscore, tidak mengandung spasi, tab, atau karakter khusus seperti tanda seru. Karena tanda seru sendiri ini punya kegunaan sendiri ya sebagai negasi. Kemudian add, kemudian tanda pagar. Kalau tanda pagar ini sebagai komen ya, penanda komen. Terus sebaiknya tidak menggunakan beberapa penamaan atau nilai yang udah ada di R, ya, yang udah dipakai sama R. Ya semacam function atau keyword gitu ya. Misalnya kayak apa ya? Kalau di R itu kan mau bikin vektor kita bisa pakai C ya. Nah, sebaiknya sih hindari ya penggunaan pakai yang kayak gini. Terus kayak true-nya besar gitu ya. Kalau true-nya kecil sih nggak masalah. Ya, ini bukan objek atau nilai yang udah diambil sama R. Nah, kalau kita mau ngecek udah dipakai belum sama R gitu ya. Ya, kita tinggal cari aja, ketik terus enter, dilihat kalau misalnya ada error kayak ini berarti bisa kita pakai. Terus ada juga yang sering pakai DT. Nah, DT ini sebenarnya sebuah function. Ya, ini untuk nyari sebaran T kalau nggak salah. Nilai T-nya ya. Lupa sih. Ada DT, ada F karena ada sebaran T ya, ada sebaran F. Terus juga
R norm gitu ya. Sorry. R norm. Nah ini juga udah ada functionnya gitu ya. Jadi perlu dicek lagi. Nah kalau mau ngecek apa aja nama-nama objek atau nilai yang udah dipakai sama R, kita bisa pakai tanda tanya. Ini berarti kita nyari help. Terus ini nama function atau objeknya. Nah ini ya, reserve word in R gitu ya, bla bla bla. Ada while, function, for, in, next gitu ya. Oke, itu aturan-aturannya. Terus kalau kita mau ambil working directory, ya kita pengen tahu gue lagi kerja di R ini ada di folder mana sih gitu ya. Kita bisa pakai get wd, get working directory. Nah ini. Jadi environment gue sekarang, gue tuh lagi kerja di dalam folder data science dev pro gitu ya. Kalau kita mau ngeganti ya kita bisa pakai set wd ya, tinggal foldernya apa gitu ya, misalnya d apa gitu bla bla bla. Nah sebaiknya pakai slash ya. Kalau kalian copy dari Windows Explorer biasanya dia backslash ini ya. Ada dua pilihan sebenarnya, bisa pakai backslash gini tapi di dua gini ya, di double, atau pakai slash ini satu ya. Yang yang apa istilahnya, yang cross platform ya, bisa di Linux, bisa di apa namanya, Mac gitu ya. Ini pakai yang ini. Kalau yang tadi ini cuma bisa di Windows. Jadi kalau kalian bikin kayak gini terus misalnya kayak kemarin gue ngasih ke Dika, terus Dika pakainya Linux misalnya, nah ini bisa ada problem lah gitu ya. Oke. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Mas. Gampang ya R itu. Susahnya kalau udah ada kasus. Susahnya ada kasus. Oke, sebelum kita lanjut ke objek-objek yang ada di R, tadi gue sempat bilang ada komunitas R Indonesia. Kalian kalau mau cari ya, kalau yang punya Telegram bisa cari ke sana. Mau nanya-nanya di sana juga nggak boleh gitu ya. Salah satu yang kenapa orang suka pakai apa ya, bukan suka ya, apa yang disukai sama orang-orang tentang R itu adalah salah satunya komunitasnya gitu ya. Jadi silakan tanya-tanya ke sana, dan gue juga ada di sana ya. Biasanya karena kalau misalnya nanya ke satu orang gitu yang ngejapri, bisa jadi nggak tahu tuh jawabannya gitu ya. Tapi karena di grup atau di komunitas itu kan banyak backgroundnya ya, macam-macam gitu ya, pengetahuan orangnya ada yang di bidang apa gitu. Jadi lebih banyak yang bisa bantuin harusnya. Dan tenang aja, nggak akan diomelin kecuali kalau kalian nyepam gitu ya. Oke, nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke pengenalan objek atau jenis-jenis objek yang ada di R. Ya. Yang pertama, oh ya, kalau kita mau bikin sebelum itu ya, kalau kita mau bikin komen, kita bisa pakai shortcut Ctrl Shift C. Ya, Ctrl Shift C, atau kalau ya kita ketik di sini gitu ya. Atau kalau mau lebih ini pakai Ctrl Shift R. Nah, ini kita bikin section label ya namanya. Misalnya apa? Kita bicara tentang vektor. Nah, dia akan langsung otomatis gini. Dikasih garis ke samping. Oke. Nah, vektor ini
buat yang anak statistik matematik harusnya udah nggak asing ya. Yang dapat matematika dasar kayaknya harusnya juga ada istilah vektor gitu ya, tapi mungkin gue refresh sedikit. Jadi vektor ini sebenarnya apa ya, nilai ya, ini ngomongin di R ya, nilai. Kalau misalnya secara matematisnya nanti kita bisa tanya ke Dila atau Putri. Kalau vektor di R itu sebenarnya nilai, bayangin kayak satu kolom gitu ya di Excel, ada nilai-nilainya satu kolom gitu ya ke bawah. Jadi kalaupun misalnya di R itu nulisnya ke samping gitu ya, tapi dia sebenarnya ke bawah. Ukurannya vektor itu sebenarnya matriks ukuran n kali 1 gitu ya, kalau kita ngomonginnya ke matriks. Nanti kita bahas lagi kalau udah ke sana. Ya. Cara yang kita bisa pakai buat bikin vektor, yang pertama kita pakai function namanya function C. Ya. C ini singkatan dari concatenate sebenarnya. Ya, jadi C, terus kita masukkan nilai-nilainya, ya. Misalnya gini, pakai koma pemisahnya. Dan jangan ada 2 koma gini. Ya. Dia akan error. Argumen 6 ya, empty. Di sini harusnya ada nilainya. Ya. Nah, kalau kita nggak assign ke objek apapun, ya, maka dia akan langsung ditampilkan di konsol. Nah, ini indeks di yang pertama. Ya. Indexing di R itu mulai dari 1 ya. Kalau bahasa pemrograman yang lain C ya, C++, C Sharp, Python itu pakainya 0 ya, mulai dari 0. Bedanya dari sana. Kalau SAS mulainya dari 1 juga. Oke. Jadi satu ini menunjukkan satu yang ini menunjukkan yang ini ya. Terus kalau ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Misalnya selesai sampai sini barisnya, terus ada lagi di bawahnya yang harus dia print, maka ini akan jadi 8. Berarti yang paling depan itu adalah indeks ke-8. Ya. Misalnya lah ya, misalnya saya bikin aja panjang gitu. Harus pakai spasi nggak? Nggak harus. Ya, bebas aja. Ini cuma style. Masih kurang pendek. Nah, ini gue pendekin dulu. Nah, ini ada 1, ini ada 18. Berarti ini nomor 1, ini nomor 18. Ya, objek ke-18. Secara urutan. Oke. Lagi. Ada pertanyaan nggak? Right. Ya. Kalau misalkan mau naruh data NA gimana ya? Mau apa? Naruh data NA. Naruh data NA. Ya, di tengah situ. Di vektor. Kita bisa tulis NA. Nah, ini NA. Atau kalau kita tahu tipe dari NA-nya itu apa. Nah, NA itu ada macam-macam. Ada NA buat yang karakter. Kalau misalnya vektor atau kalau di data frame kolomnya itu karakter gitu ya. Ada NA kompleks. Ini gue juga nggak terlalu ngerti. Kompleksnya itu mungkin nilai nggak tahu lah. NA imajiner atau apa mungkin gitu ya. Terus NA integer gitu ya. Karena ini integer sebenarnya mungkin bisa kita pakai NA integer atau NA real. Kalau NA real ini berarti yang kolomnya atau vektornya itu ada koma-komanya gitu ya. Atau NA aja. Nah, yang
Yang ini biasanya nanti kepakainya ketika kita bikin function pakai tidyverse ya, dplyr yang case-when. Kalau kalian nanti sering bakal lihat case-when itu kita nggak bisa pakai NA kalau kita ingin misalnya apa namanya, kondisi tertentu gitu ya, kriteria tertentu misalnya gitu ya, apa gitu ya. Terus kalau dia ini maka NA misalnya gitu ya. Nah, NA-nya nggak bisa pakai NA doang gitu ya. Kita harus tentuin NA-nya itu NA karakter atau NA integer atau NA real gitu. Gitu Dik. Dika kan barusan ya. Gue kalau di apa namanya? Di Zoom nggak bisa ngeliat partisipan kalau sambil share screen. Oh bisa ding. Ada. Gimana? Ada pertanyaan? Belum Mas. Loh, wis gampang soalnya Herman. Nah. Ini kan masih materi kuliah Mas. Atau gue loncat aja? Bisa. Langsung ke tidyverse. Gue udah ada materinya soalnya. Oh, itu. Itu hari ini juga tidyverse-nya. Mungkin enggak lah. Nanti. Jangan kata Putri itu langsung protes. Jangan ya, takutnya yang ngerti lo doang Put ya. Ngerti sih gue. Nanti nggak bisa sambil baca. Putri itu lagi baca itu buku yang dari Bu Imes. Oh serius? Terus jenis objek vektor ya, vektor itu sebenarnya objek yang paling objek data ya, kita ngomongnya objek data yang paling kalau menurut gue sih paling sederhana ya. Karena kalau angka 3 aja gitu ya, 3 gitu ya, ini kan sebenarnya vektor ukurannya 1 kali 1. Tapi kalau di matematik atau di matriks kita biasa bilangnya skalar gitu ya. Jadi skalar itu sebenarnya objek data yang paling simpel ya, yang paling simpel. Nah, kalau vektor yang banyak ini elemennya itu kan udah lebih advance ya, udah lebih kompleks gitu. Terus ada 2 jenis secara umum vektor itu, ada yang numerik sama yang karakter. Ya. Nah, kalau misalnya dalam sebuah vektor yang kita buat itu semuanya numerik, ya, baik itu ada NA atau enggak, maka ini akan jadi vektor numerik. Misalnya kita assign lagi ke A ya, maka A ini nilainya akan ganti. Nah, kalau kita lihat ke environment, ini ada num, ya berarti ini numerik. 1 sampai 21 ini indeksnya ya. Jadi indeksnya itu mulai dari 1 sampai 21. Berarti vektor A ini, objek A ada 21 elemen. Gitu ya, panjang banyaknya ya, bukan panjang. Gitu ya, 21 dan nilainya ini. Jadi nilai pertama nih, beberapa nilai pertama gitu ya. Tapi kalau misalnya salah satu aja gitu ya, kita ganti jadi karakter, misalnya gini NA-nya kita ganti jadi karakter atau yang manapun lah ya, bebas. Maka secara otomatis semuanya akan dirubah jadi karakter. Ya. Tadi kan kalau kita running A-nya sebenarnya yang ini ya. Nah, sekarang kalau A-nya yang karakter kita panggil, ya, semuanya dalam tanda kutip. Nyambung nggak? Ya, jadi hati-hati kalau misalnya bikin vektornya itu mau langsung dibikin atau ditambahin gitu ya, digabung. Karena kalau numerik kan bisa langsung di convert jadi karakter ya, tapi kalau karakter belum tentu bisa langsung di convert jadi numerik.
Kalau dia karakter tapi angka kayak gini gitu ya, maka di convert jadi numerik bisa. Tapi kalau tulisan atau huruf kayak gini, maka ketika di convert jadi karakter, jadi numerik, maka dia akan jadi nilai NA atau 0 gitu ya, atau blank, missing value. Nah, untuk mengakses vektor ya, nilai di vektor, kita bisa panggil kayak tadi A-nya semua munculin langsung gitu ya. Ini NA-nya gue hapus dulu. Kita jadiin vektor numerik aja. Nah, misalnya gue mau mengakses A gitu ya, tapi sebagian aja atau pada indeks tertentu. Kita bisa pakai tanda kurung siku gini. Kalau gue mau ngambil indeks pertama gitu ya, atau urutan ke 1, maka pakai yang 1. Kalau mau ke 5, pakai 5 gitu ya. Nah, ini kebetulan angkanya sama, coba yang 4. Nah, 4 ini kan 3 ya, yang ini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini keempat, ini kelima, dan seterusnya. Kalau mau beberapa, gitu ya, misalnya berurut, ya, nah bisa pakai ini. Nanti kita bahas pakai titik 2 ini seperti apa. Ya, berarti ini elemen keempat dan kelima. Nah, kalau misalnya mau elemen tertentu gitu ya, 1, 4, 5, sama 10. Nah, pakai C. Kalau mau menghapus gitu ya, menghapus elemen tertentu gitu ya, nilai pada elemen tertentu. Misalnya gue cuma nggak butuh elemen ke 11 misalnya, kita bisa pakai tanda minus 11. Nah, ini elemen ke 11-nya hilang. Gitu ya. Sama juga kalau kita mau beberapa gitu ya. Jadi kalau kita ketik satu-satu elemennya malah kebanyakan gitu ya. Kalau kita buang aja malah lebih simple, ya udah dibuang. Ya, berarti kalau ini ngebuang elemen pertama 4 sama 5 dan 10. 1, 4, 5, 10 ini dibuang. Oke ya, sampai situ. Itu untuk yang C. Ya walaupun sebenarnya bisa juga ya. Misalnya C-nya itu 1, terus C-nya 2, 3, 5 gitu ya. Nah, ini akan tetap jadi satu vektor. Bukan nested ya. Dia jadi satu vektor. Secara penulisan dia nested ya, vektor dalam vektor, tapi secara nilainya dia hanya satu vektor. Oke, itu untuk yang bikin vektor pakai C dan cara aksesnya. Ada lagi tadi yang sempat gue bilang ini pakai titik 2 ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk membuat vektor, tapi khusus untuk yang numerik. Kayaknya sih untuk numerik doang. Nanti kita lihat. Jadi misalnya gue mau bikin vektor berurut dari 1 sampai 20 ya. Maka gue tinggal itu 20. Daripada gue ketik C gitu ya, 1, 2, 3 sampai 20, ya ini aja. Ini ya. Secara default incrementnya 1. Ya bukan secara default ya, tapi emang kalau pakai titik 2 ya incrementnya pasti 1. Gitu ya. Kalau misalnya mau menurun, ya, misalnya 20 sampai 1, ya. Tinggal dibalik aja posisinya. Pokoknya ini tuh sampai lah. Ya. Nah, kalau ini kan defaultnya 1 ya incrementnya. Gimana kalau misalnya gue pengen bikin vektor berurut, tapi apa namanya?
enggak 1 gitu penambahannya. Misalnya setiap 2 gitu ya, jadi loncat 1. Ya, maka gue bisa pakai sec namanya, sequence atau sequel. Ya. Jadi kalau ini kita bisa tentukan incrementnya atau penambahannya. Misalnya kalau kita lihat ini gue pencet tab, oh nggak ada di sini. Jadi kita mau mulai dari berapa? Misalnya dari 1 sampai berapa? Sampai 20 misalnya gitu ya. Kalau kita gini aja, maka dia akan otomatis sama dengan yang titik 2 ini. Tapi kalau kita mau jump gitu ya, loncat berapa, maka kita tambahkan by, misalnya by 2. Incrementnya 2, berarti 1, 3, dan seterusnya. Ya. Karena setelah 19 ini 21 gitu ya. Sedangkan di sini kita cuma bilangnya sampai 20, maka yang 21-nya nggak muncul. Kalau kita mau 3 ya di sini 3. Ya, kalau ini 4 berarti 20-nya masuk. Oh, enggak nih. Ini kan 5 ya. 5, 9, 13, oh ya 21 juga. Gitu ya. Kalau misalnya mau mundur gitu ya. Kayak tadi 20 sampai 1 incrementnya misalnya minus 2. Ya berarti ini berkurang 2. Jadi dari 20 sampai 2. Oke. Atau kita mau berdasarkan panjangnya gitu ya. Sec itu ada length. Misalnya gue mau bikin vektor, nilainya itu dari 20 sampai 1. Gue nggak peduli dia loncatnya berapa-berapa, tapi yang penting gue pengen bikinnya misalnya 15 elemen. Nah ini kan 1, 7, 13, 14, 15. Jadi 20-nya masuk, 1-nya juga masuk, ya. Terus ini selisihnya atau loncatnya ya mengikuti gitu ya. Kalau tergantung dari length. Pokoknya dia yang dilihat ini length-nya. Kalau by berarti tadi increment ya. Length atau length out ya bisa. Kalau yang di buku gue nulisnya length out. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalkan 20 sama satunya nggak masuk, Mas? 20 sama satunya nggak masuk. Kalau ini kan dia pasti ada kan ya? Ya tinggal dibuang sih. Jadi dibikin dulu misalnya gitu ya. Ini sebagai X. Gitu ya. Ya kita tinggal buang aja. Misalnya kalau kita tahu dia ada di posisi keberapa, kan tadi kita tahunya 15 ya. Berarti kan kita yang buang itu 1 sama 15. Tapi panjang, ya tapi n-nya jadi berkurang dong. Dari iya. 15 jadi. Ya kalau gitu ditambahin ini jadi berapa? Oh, bentar. Nggak bisa sih. Karena kalau sec ini 20-nya masuk. Kalau kita ganti length out-nya 17 berarti kan increment-nya berubah ya. Berarti kalau misalkan diminta buat vektor dengan angka 1 sampai 20, dengan angka di antara 1 sampai 20, terus panjang vektornya 15, berarti itu. Oh, kalau gitu dong ya tambahin di sini 17 jadinya.
Nah, Hmm. bahkan incrementnya berubah nih. Ini 18, nilainya beda ya. Jadi ini 18,6, ini 18,8. Tapi ketika kita buang yang 1 sama 15, yang ujung sama ujung, nah, berarti kan, sorry, ini ya. Ini panjangnya 15. Ya, 15, betul. Yang harusnya dibuang 17 ya. Ya. Oh iya, sorry, 17. Ini. Kalau cuma perintahnya kayak tadi ya, bikin vektor antara 1 sama 20, 1 sama 20-nya nggak masuk gitu ya. Sebanyak 15, ya udah gini. Kan dia nggak perlu merhatiin ininya berapa. Oke. Lagi Mas mau nanya. Ya. Kalau misalkan mau buat vektor dari objek A, tapi angka 4-nya nggak ikut, gitu gimana? Angka 4 tuh maksudnya nilai 4, bukan Iya, indeks nilai keempatan ya. 4-nya nggak ikut. Oke, berarti A, ya, karena kita mau ngambilnya dari objek A ya. Objek A, karena A-nya ini adalah vektor, bisa langsung kita bikin A tidak sama dengan 4. Nah, ini akan nanti kita bahas di chapter 3 sih harusnya ya, yang bagian if logical operator. Nah, pertama dia akan ngecek dulu gitu ya, ngeproses yang bagian dalam ini dulu. Jadi dibandingin nilai masing-masing nilai di A yang ini ya. Yang sama dengan 4, yang tidak sama dengan 4 yang mana? Elemen 1 sama dengan 4 ya enggak gitu ya. Kalau enggak berarti nilainya true, karena kita ngeceknya tidak sama dengan 4. Kalau kita ngeceknya sama dengan, berarti sama dengannya 2. Nih, berarti kebalikannya kan. Ya, kalau ini yang elemen pertama di A sama dengan 4 enggak. Kalau enggak berarti false. Yang ini false, ini false. Ya. Nah, kalau yang ini kan yang tidak sama dengan 4, berarti ini true, ini true, ini false gitu ya. Ini false, ini false ya. Ini sesuai dengan indeks di A-nya. Nah, kita bisa panggil A berdasarkan indeks ini. Ya, berdasarkan nilai true false-nya ini. Artinya, kalau seperti ini, gitu ya, berarti dari vektor A, kita ambil yang bersesuaian dengan nilai true. Ya. Nah. Kebayang nggak? Ya, jadi ambil dari A yang A-nya itu nggak sama dengan 4. Iya. Itu cara buat tidak sama dengan kayak mana? Tanda seru sama dengan. Sorry, di Potensi. gua soalnya dia otomatis berubah ya. Pokoknya tanda seru sama dengan. Ya, tanda seru itu kan negasi ya di R. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita sambil lanjut ya. Itu tadi sampai yang sequence atau sequence. Ya, semacamnya lah ya. Nggak tahu sek-nya itu apa. Oke. Terus kalau di sini sih di bukunya gue langsung mengambil satu kolom dari data frame atau matriks, itu nanti aja. Terus kita juga bisa bikin vektor dari list gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah list mau kita jadikan vektor, kita bisa ambil dia sebagai vektor menggunakan function unlist namanya. Ini ya. Terus di sininya list apa gitu ya. Nanti kita bahas ini lebih jauh di kalau kita ngebahas object list.
Terus ada function namanya replicate atau repetitif gitu ya, atau ya semacamnya. Berarti ini mengulang nilai baik itu skalar, vektor gitu ya. Misalnya gue mau bikin vektor isinya satu semua sebanyak 10. Ya. Jadi nilai 1 ini direplikasi ya, diulang sebanyak 10. Kalau gue mau bikinnya 1 sampai 2 ya, jadi gue punya vektor 1, 2 isinya, gue replicate sebanyak 10. Berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sebanyak 10 kali, berarti 20 elemen. Ya. Nah, kalau misalnya, kalau ini kan loncat-loncat ya, 1, 2, 1, 2. Kalau gue pengen bikinnya, satunya dulu 10, terus berikutnya mulai dari elemen ke 11, itu baru 2 tuh sampai 20. Maka yang tadinya kita 10 doang tulisnya, kita ganti jadi each. Ya. Karena defaultnya sebenarnya dia times kalau nggak salah. Lupa. Nah, ini caranya help. Nah ya, times. Jadi defaultnya itu sebenarnya times gini. Ya. Nah, kalau kita mau tadi ya, misalnya 1 dulu sebanyak 10, terus baru 2 sebanyak 10, kita pakai each. Jadi dia akan mereplikasi masih satu-satu dulu. Jadi elemen pertama direplikasi 10, elemen kedua 10, dan seterusnya. Kalau replan ini gue jarang pakai, bahkan kayaknya hampir belum pernah pakai replan. Jadi replikasinya dari sini aja. Ini juga sama, mau pakai layout bisa. Kalau layout berarti ya tadi ya, panjang ya. Layout. Nah ini. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke. Masih nyemak. Oke. Nah, kita masuk ke bagian sub chapter subbab 2.6. Kalau di bukunya ya. Faktor. Itu gue nyebutnya apa sih? Faktor ya, bener ya? Kalau nyebut vektor kan nanti ketukar sama vektor tadi tuh. Nah, kalau ini faktor. Kok bahasa Inggrisnya kayaknya mirip-mirip ngomongnya vektor juga ya. Nah, itu dia. Kan kalau di bahasa Inggris ini disebutnya vektor kan? Iya. X vektor sama vektor itu sama aja. Ya, mirip kan. Makanya kalau gue nyebutnya faktor. Oke. Kalau yang udah mungkin sebagian besar di sini udah pernah belajar soal jenis-jenis data ya, secara pengukuran itu secara besarnya dibagi dua, ada yang numerik, ada yang kategorik gitu ya. Terus yang numerik kan dibagi dua, ada yang ordinal sama rasio. Ada yang masih ingat? Ordinal apa interval ya? Ordinal ya? Oh, interval, sorry. Interval sama rasio, betul, Bill. Untung pilih cum laude.
Jadi tahu. Apaan sih? Putri juga kumlot. Mana ada. Pakai selempang lagi. Zaman gue mah nggak ada. Oh, jadi pengen, Pil? Kagak sih. Komunitas menjamin masa depan. Asik. Siap. Ya, jadi yang numerik itu ada interval sama rasio. Kalau yang kategorik itu ada nominal sama ordinal. Pil, tolong dijelasin apa bedanya interval sama rasio, Pil? Buset. Gue rada-rada lupa lagi. Oh, interval itu nggak punya nol mutlak kan? Kalau rasio punya nol mutlak. Ayo. Bener nggak? Coba. Kayak interval itu temperatur contohnya. Nah, jelasin dulu. Ada yang mau nanya nggak? Yang lain boleh nanya nih ke Pil. Kayaknya udah pada tahu sih, Mas. Belum Kak Pil. Belum apa? Belum tahu. Yang gini-gini nih. Gak usah nggak tahu kan. Benar ini kalau nggak tahu tanya ya. Oh, jangan bilang nggak tahu doang. Oh, udah pada tahu sih Mas kayaknya. Oke, kalau gitu gue yang nanya, Pil. Maksudnya nol mutlak tuh apa, Pil? Nah ini gue sebenarnya rada susah juga menjelaskan. Kalau suhunya nol, belum tentu dia nggak punya suhu. Itu Ya. maksud suhu Itu ya. kan contohnya langsung ke suhu ya. Nol mutlak itu apa definisinya? Definitifnya susah kan menjelasinnya. IPK juga nggak sih interval? Apa? Macam IPK. Iya, nah itu kan nggak ada nol mutlak katanya. Nah, nol mutlak ini apa? Bisa tidak di apa namanya Mas dibandingkan. Kalau gue memahami nol mutlak itu kalau nol dia bukan menandakan ketiadaan. Kalau nilai itu interval lah bukan? Nilai ujian, nilai ujian interval. Interval. Kenapa? Karena nilai nol bukan berarti orangnya bodoh kan, atau nggak punya pengetahuan. Kalau ada orang ujian dapat nilai nol bukan berarti dia nggak punya kepandaian sama sekali. Kan gitu ya. Bukan berarti dia nggak punya pikiran sama sekali, nggak. Kalau istilah kasarnya bukan berarti nggak punya otak kan gitu ya. Tapi ya nol itu cuma menunjukkan dia ketidakmampuan dia di sana, gitu ya, dinilai di mata pelajaran itu. Kalau nol berkaitan sama suhu berarti ya bukan nol nggak ada suhu tapi nggak ada apa istilahnya, nggak ada apa sih, panas. Iya, dia cuma melambangkan seukuran panas aja nol gitu. Ya, bukan nggak ada suhunya tapi nggak ada panas di sini. Gitu ya. Kalau nol di rasio itu benar-benar nol, ketiadaan. Misalnya contohnya ya, berat benda, ya massa benda. Kalau ada besi beratnya, ya kita ngomong berat lah ya. Kalau massa itu kan di fisika, kita umumnya berat bilangnya. Beratnya 2 kilo, berarti kan bendanya ada nih 2 kilo. Sekalipun itu udaranya ada nih 2 kilo gitu ya. Ya misalnya apa? Hidrogen 2 kilo semana tuh. Nah, tapi kalau katakanlah besi lah ya gitu, biar gampang ngebayanginnya. Besi 2 kilo berarti besinya pasti ada nih bendanya. Tapi kalau besi 0 kilogram, benar-benar 0 kilogram, bukan 0 sekian ya, 0 kilogram, berarti emang nggak ada barangnya, bendanya nggak ada. Dan rasio itu kenapa dibilang rasio? Karena bisa dibandingkan. Kalau interval cenderung nggak bisa dibandingkan. Misal, gue ujian ya, nilai ujian gue 20, pilih 100. Bukan berarti pilih 5 kali lebih pintar dari gue atau gue 5 kali lebih bodoh dari pilih. Kalau interval ya. Tapi kalau rasio, kenapa? Padahal pintar sama saya. Di R dong. Nah, kalau
Kalau rasio, misalnya tadi benda 2 kilo dengan 4 kilo, gitu ya, kita bisa langsung tahu, oke, benda yang 4 kilo itu 2 kali lebih berat daripada yang 2 kilo. Atau sebaliknya, yang 2 kilo 2 kali lebih ringan daripada yang 4 kilo. Itu kenapa dibilang rasio. Itu ya. Oke, Mas. Oke. Nah, sekarang gue mau ngetes nih. Dila deh, Dila. Yang kategori kan ada 2. Ya. Apa aja tadi dia? Ordinal. Sama? Kan? Ya, ordinal sama. Lalunya. Kok lupa ya? Tadi kan udah gue sebutin tuh. Ayo. Mungkin yang lain ada yang mau bantu. Fadil deh, Fadil. Nominal. Bener kan? Nominal ya? Nominal. Ordinal. Bukan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau yang kategorik itu ada nominal, ada ordinal. Ya, secara pembukaan. Pintar banget sih. Betul. Bang Ading Yos. Ading Yos emang the best lah. Oke. Di laut. Oke, Dila. Nominal contohnya apa, Dil? Nominal. Contoh datanya contohnya apa nih? Ya, biar gampang ya, contohnya aja langsung ya. Data. Atau definisinya dulu deh kalau bingung. Definisinya apa? Nominal. Banyaknya duit. Apa? Apa? Banyaknya duit. Banyaknya duit. Enggak lah itu lah. Ayo. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Kalau menurut Itu di atasnya ya, bukan. Tingkat pendidikan ada levelnya enggak? Iya, beda itu. Ada. Ya. Jadi. Berarti kategori ya? Iya, kategori biasa ya. Ya, kategori tadi kan ada 2. Misalnya merek ya gitu ya. Iya, merek kipas angin misalnya. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Kita bisa membandingkan ada yang lebih merek motor. Enggak bisa. Cuma soal nama doang. Tapi yang jelas nggak bisa dibandingkan secara umum ya. Jadi gini, nominal itu kategorik yang nggak punya urutan atau level. Jadi kalau kita taruh di manapun gitu ya, urutannya itu nggak masalah. Ya. Contohnya jenis kelamin lah, misalnya gitu ya. Levelnya laki-laki dan perempuan itu bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan atau perempuan lebih baik daripada laki-laki kan gitu ya. Jadi dua-duanya punya posisi yang sama. Kalau di luar itu, Mas? Maksudnya di luar itu? Di luar laki-laki dan perempuan. Ading Yos ini ya. Nah, kalau tadi yang dibilang sama Fadil soalnya soal merek misalnya gitu ya. Nah, merek ini kan kita bisa bedain. Kalau gue nih, misalnya ya, nyebutin merek TV, Samsung sama katakanlah merek Hachiko. Kira-kira yang kebayang sama kalian apa? Ya, gue nyebutin merek TV Samsung. Ini ada 2 TV nih, Samsung sama Hachiko. Yang langsung kebayang sama pikiran kalian apa? Mana yang lebih bagus? Pasti nentuin dong. Oh isi merek ini lebih bagus daripada yang satunya, gitu kan ya? Apalagi mereknya belum pernah kalian kenal, ya, belum pernah dengar. Nah itu bisa jadi ada level.
Tapi kalau cuma sekedar list doang, ya, oh ini ada merek Samsung, ada merek LG, ada merek apa, gitu ya, bla 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 dan seterusnya, semua merek ada di situ tanpa kita lihat levelnya, berarti itu masuknya nominal. Tapi kalau kita mempermasalahkan levelnya, lebih bagus atau enggak, lebih baik atau enggak, berarti itu udah masuknya ke yang satu lagi. Nah, yang satu laginya apa? Dika? Kalau kuliah beneran sama saya. Kenapa? Dia kayak kuliah beneran sama saya. Masa kuliah beneran. Iya ditunjuk-tunjuk. Kayak Pak itu ya, yang kemarin kita omongin ya. Suka nunjuk ya. Kayak Ini Dika ada nggak? Ketiduran lagi, jangan berasa gue dongengin ini. Apa Mas? Nih kalau Tadi. misalnya ya tadi ya, ada merek TV banyak nih, Samsung, LG, Sharp dan sebagainya. Kalau kita nggak mempermasalahkan, oh ini lebih bagus daripada yang ini, itu kan nominal ya. Ya. Nah kalau yang ada levelnya itu apa? Masuknya? Ada kayak ordinal. Nah, oke. Jadi kalau tadi ya, balik lagi, kalau kita mempermasalahkan soal, oh ini lebih bagus daripada ini, berarti itu masuknya ordinal, karena ordinal itu ada levelnya. Ya. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini lagi kuliah pagi ya Mas. Enggak, ini merefresh aja, merefresh. Putus. Tingkat pendidikan. Gimana? Tingkat pendidikan. Ya, Iya. tingkat pendidikan itu sebenarnya kalau gue ngelihatnya itu ordinal. Gitu ya. Mungkin ada orang yang ya dalam kasus tertentu ya tingkat pendidikan jadinya nominal gitu ya. Misalnya kalau yang muslim gitu ya di masjid gitu ya. Ke masjid ya semuanya nominal orang gitu, levelnya sama. Mau dia SD, SMP atau enggak sekolah, bahkan mau presiden gitu ya. Kalau yang duduk yang udah ada di barisan paling depan ya udah di paling depan. Kalaupun presiden datang telat ke masjid, sholatnya udah mulai ya tetap di belakang gitu. Ya nggak tahu sih kalau yang penerapannya sendiri kayak gimana ya. Harusnya kan gitu ya, harusnya mau begitu. Tapi kalau dalam pencatatan gitu ya, misalnya kayak administrasi, tentu pendidikan ini punya level. Iya. Yoi. Oke. Nah, kalau misalnya kita cuma ngomongin soal nominal, membuat vektor kayak tadi, gitu ya, dengan kita buat sebagai karakter, itu udah jadi nominal. Ya, jadi vektornya itu nominal. Atau vektor karakter biasa itu nominal. Tapi kalau misalnya vektornya itu karakter dan ada urutannya, tadi ada levelnya atau ordinal, kita bisa buat sebagai faktor. Nah, di R itu kita buat menggunakan function namanya faktor atau S faktor. Ya. Jadi misalnya gini, ada ini gua copy dari bukunya. Oke, misalnya gini ya. Ada jenjang pendidikan, gitu ya, data jenjang pendidikan. SD, SMP, SMA, SD, SMA, SMP, SMP, SD, SMA, SD, SMP gitu dan seterusnya ya. Ngacak lah ya. Katakanlah gitu. Maka kalau kita buat kayak gini aja running, ini akan jadi nominal. Ya, nggak ada urutannya. Tapi kalau kita ingin bikin dia sebagai ada levelnya, kita tambahkan faktor. Jadi faktor ini ngambil dari vektor, gitu ya. Nah, jadi SD, SMA, SMP.
dan seterusnya. Terus di bawahnya ya, kalau tadi kan gini aja dan pakai kutip ya. Nah kalau ini nggak pakai kutip, terus ada level, keterangan levelnya SD, SMA, SMP. Nah kalau kita cuma pakai faktor gini doang secara default gitu ya, maka levelnya adalah sesuai alfabet gitu ya, bukan mengikuti yang 3 awal ya, tapi alfabetnya ya. SD ini kan kalau kita short gitu ya, SD, SMA, dan SMP, karena D dulu baru M, terus karena ini A dulu baru P gitu ya. Nah kalau kita mau tentuin gitu ya, kita tentuin levelnya, nah kita bisa tambahkan levels ini pakai C, kita tulis sesuai dengan level yang kita mau, SD, SMP, SMA. Nah, levelnya sekarang berubah, SD, SMP, SMA. Nah kalau kita mau memang ada urutan gitu ya, kita tambahkan order sama dengan true. Nah sekarang ada keterangan ini ya, SD itu lebih kecil, maksudnya lebih rendah levelnya daripada SMP ya, SMP lebih rendah level pendidikannya daripada SMA dan seterusnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah misalnya faktor ini gue masukin ke dalam objek namanya FC, gue cek dulu. Nah ini FC belum ada. Ya, sekarang kita punya objek faktor ordinal ya, ada levelnya, namanya FC objeknya. Nah kalau kita panggil biasa FC gini ya, tampilannya seperti tadi. Nah sebenarnya ordinal ini disimpan sebagai angka numerik gitu ya. Jadi misalnya kan kalian mungkin sering lihat kalau yang jenis kelamin gitu ya, kalau di data itu suka dikategoriin jadi atau dikodekan gitu ya, jadi 1 dan 0 atau 1 2 gitu ya. Terus kalau misalnya pendidikan, level pendidikan saat SD itu 1, SMP itu 2, SMA itu 3 dan seterusnya gitu ya. Nah di R juga kurang lebih mirip. Kalau kita pengen lihat, kita bisa pakai print default. Nah, jadi print default ini akan print ya, menuliskan hasil berupa numerik sesuai dengan urutan ini ya, dan levelnya yang ini. Jadi SD ini 1, SMP ini 2, SMA ini 3. Jadi yang di sini akan diganti bersesuaian dengan yang tadi. SD 1, SMA 3, SMP 2, SMP 2, SD 1 dan seterusnya. Jadi sebenarnya nilainya kayak gitu. Tapi ini cuma sekadar FYI aja gitu ya, bahwa R ini sebenarnya nyimpannya sebagai angka kayak gini, tapi punya atribut gitu ya. Nah kita panggilnya gini aja. Jadi kalau misalnya tadi ya pertanyaannya siapa tadi, Putri M ya, kayak yang kalau kita mau ngambil yang selain 4 gitu di A kayak gimana. Nah sekarang yang FC kita panggil yang FC-nya selain dari SD ya, kayak gini. Jadi nggak harus sama dengan 1 gitu ya. Bukan gini aja cukup, karena kita lebih intuitif, lebih mudah ngingetnya sesuai dengan data yang kita masukin dan kita lihat gitu kan. Level ya di faktor di ordinal ini sebagai atribut dan dia akan ngikut terus ya. Nah kalau misalnya di sini ada level atau data yang misalnya ada 1 tapi di levelnya kita nggak tulis nih ya, nggak ada di sini.
Nah, maka dia akan jadi apa yuk? Halo? Ini masih pada. Kalau misalkan apa Halo. tadi, Mas? Gimana? Tadi kenapa kalau misalkan apa? Ya, tadi kan kita nulisnya SD SMP ya di sini, SD SMP SMA. Terus levelnya juga SD SMP SMA. Nah, kalau di data kita sebenarnya ada S1 nih ya. Datanya S1, vektornya atau kategorinya, tapi di bagian level ini kita nggak tulisin S1-nya. Kira-kira jadinya kayak gimana? Yuk. Error. Hmm? Error. Mungkin. Oke, kita tampung nggak apa-apa. Oke, kayaknya Dila mau jawab. Di mute lagi. Adit diem aja nih tadi. Ya Mas, masih memahami Mas. Masih Mengingat memahami. kembali. Ayo ada yang bisa jawab? Salah juga nggak apa-apa kali. Mungkin nggak ya kalau dia jadi nambah level sendiri, nambah level lagi? Enggak, kalau nambah level enggak. Enggak ya? Oh, nambah level bahwa dia jadi string. Nambah Tahu sih, level jadi. lupa. Kalau nambah level, setahu gue kita harus, kalau yang pakai base ya, pakai R biasa, scriptnya itu harus nambah manual kalau nambah level. Kalau pakai package yang lain sih ada yang buat nambahin langsung. Nah ini kan kita lagi ngomongin dasarnya ya. Kayak biar nggak penasaran. Jadi apa? Gitu ya. Jadi missing value ya. Hmm. Nah, kalian perhatiin missing value-nya di numerik sama di karakter atau di data kategori. Ya. Kalau di numerik itu kan tulisnya NA doang ya, gini. Tapi kalau di data karakter atau data kategori, NA-nya itu dikutip begini. Buat ngebedain ya antara yang memang nilainya NA sama NA missing value. Oke ya, mungkin segitu dulu atau mau dilanjut? Ini kita ngomongin matrix, array, data frame, sama list. Kayaknya ini masih panjang sih, sejam lagi mungkin. Kalau mau dilanjut. Masih jauh ya Mas data frame. Data frame ini banyak nih yang bakal kita bahas soalnya. Karena kalau ngomongin data struktur, apa namanya ya kayak tabel di Excel ya, ada baris, ada kolom. Ini kan di data frame dan itu kan biasa kita pakai. Ini kan banyak. Kalau yang baca buku tadi yang gue kirim linknya, itu ada satu buku online lagi yang soal analisis analisis bisnis ya. Tapi masih draft banget, baru beberapa chapter awal, 1 apa 2 gitu. Ya, nanti mungkin bisa sedikit nambah wawasan gitu ya di situ. Terus buku yang ketiga soal visualisasi data. Kalau ini gue promosi, kalau yang mau beli silahkan. Oke, itu aja mungkin kita tutup.